Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Kemunculan Kashin Koji benar-benar mengubah realita peperangan Amigakure. Pain sendiri bahkan tak menyangka ada pria dengan kekuatan mirip dengan Jiraiya. Dalam duel ini ada momen menarik saat kedua orang tersebut menggunakan dua kemampuan Sage Mode Kata. Lihatlah itu Nagato muncul dalam pengendalian para Pain di suatu tempat. Sementara itu Boruto sendiri akan mulai bergerak bersama Orochimaru dalam rangka menuju desa Amigakure untuk menemui mereka semuanya. Peperangan ini akan menjadi penentu bagaimana Konoha tidak hancur lebur dan perlawanan Otsutsuki terkuat di masa depannya. Yang jelas dengan kehadiran Kashin Koji, konflik para dewa langit dan kekuatan Shinjutsu akan mulai merambah ke era ninjutsu pula loh. Ketambahan Boruto misinya untuk mendapatkan salah satu tim Uzumaki impiannya, Nagato masuk dalam daftar radar itu sendiri. Yo, sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Nah, setelah Kashin Koji memperkenalkan diri ya, Jiraiya juga sudah mulai paham bahwa Boruto sendiri mencoba mengendalikan pikirannya dengan kemampuan miliknya itu. Dia sekarang merasa lebih bersemangat dengan adanya Kashin Koji. Fukasaku sama juga berkata, Jiraiya, lenganmu yang putus ini bagaimana? Koji kemudian berkata, tenanglah, muridku nanti bisa mengurusnya. Aku telah melemparkan sebuah tanda yang bisa dia lihat bahwa kami menyuruhnya untuk segera berkumpul di titik koordinat. Nah, beberapa saat setelahnya, Katon Daienden, Suiton Mizurepo dan juga Katon Zanmaino Zenka dikeluarkan di tempat itu. Gakido di sini tuh melakukan tugasnya dengan baik, tetapi di situ rencana siasat mereka berjalan lancar. Kashin Koji-kun serangalah dari samping sana. Tiba-tiba Kashin Koji juga sudah menghilang di tempat itu. Serangan dadakan dikeluarkan ya. Cho Odama Rasengan kelar. Salah satu Pain dikalahkan karena Fukasaku melakukan teknik variasi Genjutsu. Di sini Boruto melihat sendiri kerjasama mereka ya, mengesankan sekali. Aku tak pernah membayangkan dia akan bekerja sama dengan Jiraiya yang asli. Orochimaru melihat dengan seksama dan juga tersenyum. Kau memiliki guru yang hebat pula, Boruto ya. Panel kemudian berpindah pada pertarungan Kashin Koji dan juga Jiraiya. Pain benar-benar mengerahkan semua kemampuan luar biasa mereka itu ya. Di sisi ini kita melihat sendiri bagaimana Kashin Koji mengeluarkan kekuatan yang mengesankan. Teknik 10 10 direction miliknya juga dilakukan tersebut nih. Ia berkata, Jiraiya sama. Salah satu Pain akan menggunakan teknik serangan jarak jauhnya. Jiraiya sempat berhasil menghindar dong. Boruto ini tersenyum. Orochimaru lantas berkata, dia benar-benar luar biasa hebat kan? Boruto kemudian melanjutkan lagi. Ini memang belum seberapa Orochimaru-san. Dia akan membuat kita lebih terkesan lagi. Guruku itu memiliki sesuatu yang identik dengan Jiraiya pula loh. Lihatlah itu, dia akan melakukan segalanya. Kashin Koji kemudian berkata, biar ku jelaskan supaya kita bisa mendesak ke 6 Pain ini Jiraiya. Kalian dengar pula, ini adalah sebuah informasi penting dan kau pasti juga mendengarkannya kan Boruto. Ada rahasia besar di balik ke 6 Pain itu. Di sudut sana itu adalah Pain pertama yang muncul. Namanya adalah Chiko Sudo Pain. Kemampuan untuk memunculkan berbagai hewan raksasa adalah keahliannya. Itu teknik Uchiha yang dimilikinya cukup berbeda dengan tidak menggunakan darah, dan setiap hewan yang dipanggil memiliki mata Rinnegan. Chiko Sudo yang pertama berasal dari tubuh seorang ninja klan Fuma, dan yang kedua nanti akan ada seorang wanita. Sementara itu di balik tembok itu, Pain kedua kita sebutnya namanya adalah Gakido Pain. Kemampuan Pain satu ini adalah kemampuan menyerap berbagai ninjutsu yang diberikan kepada itu pula. Ninja Kusagakure adalah awal semuanya. Sebelum menjadi Pain dulunya adalah seorang ninja sekaligus orang yang dikenal sebagai petani. Itu adalah Gakido Pain yang aku tahu. Untuk yang berada di belakang itu adalah Pain ketiga. Namanya adalah Ningendo Pain. Kemampuan Pain satu ini cukup unik Jiraiya. Itu dapat membaca pikiran ninja lain dan mencabut nyawanya itu. Tubuh aslinya rupanya berasal dari desa kecil yakni Takigakure. Itu sama persis seperti Shurado Pain kan. Ia juga pernah bertemu dengan Jiraiya waktu perjalanan mencari takdir. Ciri-ciri khas Pain ini adalah rambutnya yang panjang pula. Nah, dia mendengarkan ini, Jiraiya benar-benar mengamati dengan seksama kan.
Fukasaku itu kemudian bilang, orang ini mirip denganmu, teknik-teknik dan analisanya, Jiraiya. Nah setelah itu dia bilang lagi, dari arah utara itu adalah pain keempat, namanya adalah Jigokudo Pain, kemampuannya untuk memanggil King of Hell, Raja Neraka. Ketika ninja di hadapannya berbohong, maka ia akan dibunuh dengan menarik lidahnya sampai putus. Itu adalah kemampuan yang aneh. Tubuh yang digunakan sebagai Jigokudo adalah seorang pendeta dengan kepribadian tenang dan juga berkepala dingin, mengerikan sekali. Sementara di sisi lain arah timur itu adalah pain kelima, namanya adalah Surado Pain, kemampuannya untuk menggunakan berbagai senjata dari dalam tubuhnya. Tubuh Pain ini dahulunya adalah ninja pengendali boneka yang pernah bertemu dengan Jiraiya waktu di sebuah perjalanan. Hal yang membedakannya dengan Pain lain adalah perawakan badannya yang besar dan tidak memiliki rambut. Itu adalah Surado. Sementara yang keenam sekaligus dari pemimpin Akatsuki sebenarnya, dia adalah Tendo Pain, pria yang dikenal sebagai Diva Pet. Pertama, dengan kemampuan yang dikenal gravitasi, Nagato ngebuat Tendo Pain menggunakan tubuh dari sahabatnya yakni Yahiko yang sudah mati akibat paksaan dari Hanzo. Yahiko dulunya adalah anak korban perang sampai akhirnya bertemu dengan Jiraiya untuk belajar ninjutsu dan membentuk organisasi Akatsuki. Dan aku serius untuk mengatakan ini, Jiraiya sama, kau harus berhati-hati dengan yang satu ini. Meskipun dia adalah tubuh dari mantan muridmu, kekuatannya luar biasa. Dan dari pandangan masa depanku, aku sudah melihat bagaimana Orochimaru rekanmu terbuang terpelanting karena serangan Rinnegan-nya. Lihatlah itu di sisi lain panel itu, Orochimaru mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kashin Koji. Dia tercengang. Masakah orang ini benar-benar juga melihat bagaimana pertempuranku sebelumnya? Luar biasa menarik Boruto. Nah, Boruto hanya tersenyum. Di sini kembali lagi ya, Jiraiya kemudian berkata, "Yos, ini bakalan seru Kashin Koji." Nah, Kashin Koji, jika kau mengkloningan dari diriku di masa depan, apa kau juga memilikinya? Ya, tentu saja aku paham maksudmu dan aku menguasainya juga. Orochimaru yang merasakan akan ada kombinasi besar di sini ya. Tendo Pain kemudian berteriak karena merasakan sesuatu. "Woi, kita serang mereka semuanya." Aku merasakan keduanya akan menggunakan kemampuan itu lagi. Beberapa detik setelahnya, serangan benar-benar datang. Ledakan bertubi-tubi diarahkan kepada mereka ya. Masalahnya itu adalah mereka ini telah melakukan sesuatu dengan selesai. Lihatlah itu, kedua orang ini sudah sama-sama menggunakan teknik Sage Zenin Mode On dilakukan. Kashin Koji Sage Mode dan juga Jiraiya Sage Mode benar-benar diaktifkan. Boruto terkesan, itu luar biasa sekali. Pain di sini merasakan bahwa Sage Mode Kashin Koji juga sekuat milik Jiraiya. Ini gawat. Setelah itu keduanya menyerang. Ninpo Zanmai no Shinka dikeluarkan. Jiraiya kemudian menambahkan lagi Ninpo Doton Yominuma. Serangan itu bertabrakan yang ngebuat para Pain benar-benar terjebak ya. Boruto yang melihatnya aja tambah kagum. Sementara itu Nagato yang mengendalikan mereka semuanya menggerakkan mata Rinnegan di balik ruangan itu. Dia berkata, "Ini pertempuran yang buruk. Siapa sangka ada variabel baru di sini? Apakah ini ulah dari kelompok dari Boruto pula?" Tetapi di saat Nagato berbisik itu, pertempuran ternyata masih aja berlanjut ya. Ledakan demi ledakan terus menguncang langit Amegakure. Dari atas gedung-gedung yang runtuh itu, percikan api dan suara dentuman mengisi udara. Dua sosok dengan aura menggetarkan berdiri berdampingan. Jiraiya dengan Sage Mode wajahnya penuh tekad meski tubuhnya sudah terluka. Dan juga Kashin Koji nih, kloningan misterius yang kini benar-benar menunjukkan kekuatan puncak-puncaknya itu. 6 Pain sudah dikerahkan sepenuhnya oleh Nagato, masing-masingnya dengan teknik khas yang menakutkan pula ya. Namun di hadapan dua pengguna Sage Mode sekaligus, keseimbangan pertempuran jelas mulai goyah tuh. Keseimbangan pertempuran jelas makin goyah tuh. Jiraiya di sini tuh melangkah maju ya, matanya tajam penuh api semangat dan dia itu kemudian berkata, "Kashin Koji, kalau kau benar-benar bagian dari diriku ini, buktikan sekarang juga. Jangan biarkan muridku dan generasi berikutnya menanggung beban kegelapan ini." Koji hanya tersenyum samar di balik topengnya sendiri. "Aku jelas bukanlah dirimu Jiraiya, tapi ingat aku diciptakan dari warisanmu. Mari kita tunjukkan bahwa takdir ini bisa dipatahkan." Fukasaku di benda Jiraiya itu menambahkan, "Saatnya gunakan kombinasi itu. Jangan biarkan celah sedikit pun itu terjadi." Nah, sementara itu di markas ular yang tersembunyi di balik reruntuhan itu ya, Boruto, Orochimaru, Mitsuki, Sarada menyaksikan dari jauh. Dari kristal pengintai Orochimaru mereka melihat duel dahsyat yang bahkan sulit dipercayai ya.
Boruto ini menggertakkan giginya, matanya berkilau penuh emosi dan dia berkata, mereka ini luar biasa kan? Tapi kalau terus begini Jiraiya sama dan Kashin Koji bisa kehabisan tenaga. Pain masih punya Nagato di belakang mereka. Jelas-jelas situasi ini juga tidak akan bagus. Sarada menatap dengan intens serius nih. Keringat dingin mengalir di pelipisnya dan dia berkata, kalau Jiraiya jatuh di sini sejarah bisa berubah. Bukan cuma masa lalu, tetapi masa depan pun kita juga bisa akan lenyap. Mitsuki dengan suara tenang tapi penuh tekad menambahkan lagi, kalau kita hanya diam di sini semuanya jelas akan berakhir kan? Inilah saatnya kita akan bergerak, Boruto ya. Nah, Orochimaru di sini juga mulai tersenyum, tatapan matanya itu berkilau penuh misteri dan dia juga mengatakan, itu menarik sekali. Aku ingin tahu sampai sejauh mana generasi baru bisa menorehkan namanya di medan peperangan. Baiklah, kalian semua pergilah dan buktikan bahwa kalian adalah penerus yang layak. Di sini Boruto mengepakkan tinjunya, sorot matanya kini penuh semangat membara. Ayo kita tak bisa terus hanya menonton seperti ini. Nah, di sini kembali ke arena pertempuran. Tendo Pain mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Udara bergetar itu dan suara logam bergemering rincing ketika gravitasi itu dimanipulasi. Shinra Tensei. Nah, teriaknya seperti itu. Ledakan energi gravitasi itu meluas menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Namun Jiraiya di sini melompat ke depan ya, kedua tangannya cepat menekan tanah. Dia menggunakan teknik Doton Yominuma. Tanah di bawah Pain berubah menjadi rawa lumpur yang menahan gerakannya. Kashin Koji ini langsung menyusul dengan jurus pamungkasnya Chou Odama Rasengan. Bola cakra raksasa berputar dengan kecepatan luar biasa masif menghantam Gakido Pain yang mencoba untuk menyerangnya. Namun gagal ya, karena cakra itu bercampur energi alam seketika. Seketika itu tubuh Gakido melepas berantakan dan meledak pula. Nah, mustahil dia berhasil menghancurkan selatu Pain dengan satu serangan. Fukasaku aja takjub nakama. Di sini Jiraiya menambahkan jurus api lagi, Katon Daendan. Semburan api raksasa itu membakar Chikosudo beserta hewan-hewan Kuchiyose-nya. Itu ngebuat mereka lenyap dari arena pertempuran loh. Disinilah Koji melanjutkan dengan jurus penyegelannya. Kalian ini sudah habis. Fuinjutsu Gokyo Fuin dikeluarkan. Segel api itu muncul menjerat Ningendo dan juga Suradope, melumpuhkan tubuh-tubuh lemah itu. Kini jelas tersisa 2 Jigokudo dan juga Tendo aja. Boruto dan timnya itu tiba tepat saat waktu itu datang nih. Mereka melompat di atas gedung yang runtuh itu, berdiri di sisi Jiraiya dan Kashin Koji. Kashin Koji itu tahu bahwa Boruto menggunakan teknik ruang waktu andalannya. Nah, Boruto berteriak lantang, Sensei, biarkan kami membantumu di tempat ini. Sarada mengaktifkan Sharingan, pupil matanya itu berputar merah menyala ya. Dia kemudian berkata seperti ini, kami tak akan membiarkan kalian bertarung sendirian. Mitsuki mengeluarkan wujud ular putihnya dan aura seperti siap meledak kapan saja nih. Dengan kombinasi kita bahkan Pain pun tidak bisa menghalangi. Di sini Jiraiya menatap mereka sampai terkejut nih, namun kemudian tersenyum bangga. Lihatlah Koji, generasi baru sudah berani menentang para dewa ya. Koji menimpali dengan nada dingin. Kalau begitu, mari kita akhiri perang ini bersama-sama. Pertarungan pamungkas dimulai di sini. Tendo Pain mengangkat kedua tangannya menyiapkan jurus terlarang tersebut, Chibaku Tensei. Bola hitam kecil melayang ke langit nih, menyedot bebatuan, tanah dan bangunan membentuk bola raksasa penghancur. Boruto menggertak di sini. Kalau itu jadi mengenai Konoha di masa depan, segalanya akan berakhir total kan? Kita harus menghancurkannya sekarang juga. Sarada berteriak, Boruto, kau fokuskan Rasenganmu di tempat ini. Aku akan membantumu dengan teknik api Uchiha. Mitsuki menambahkan, aku akan berikan dorongan dengan teknik cakra anginku. Nah, mereka bertiga itu melompat bersama-sama menggabungkan jutsunya itu masing-masing. Boruto membawa Rasengan dengan jogan yang berkilau samar itu. Sarada menambahkan api Sharingan dan Mitsuki menyuntikkan energi petirnya. Rasengan itu berubah menjadi bola api berlapis api, petir dan juga energi misterius. Rasengan yang dikenal sebagai Shinra Repa. Jutsu itu ditembakkan tepat ke arah bola Chibaku Tensei yang sedang berbentuk itu ya. Pada saat yang sama, Jiraiya dan Koji melompat bersama-sama. Keduanya menghantam Tendo Pain dengan Chou Odama Rasengan kembar yang membelah di udara. Ledakan maha dahsyat pun benar-benar terjadi ya nakama. Bola hitam hancur seketika, gravitasi kacau balau dan tubuh Tendo Pain remuk dihantam kekuatan gabungan para shinobi.
Amegakure itu berguncang dengan hebatnya dan langit terbelah ya. Suara ledakan tembang gemas seakan-akan semuanya menjadi kacau balau. Nah, ketika debu mereda, 6 pain telah pada tumbang. Hanya tubuh-tubuh tak bernyawa yang tergeletak di tempat itu. Boruto yang terengah menatap Kashin, Koji dan juga Jiraiya. Kita telah berhasil. Ini benar-benar berhasil kan? Sarada mengangguk dan matanya masih menyala merah. Tetapi ini jelas baru awal. Nagato itu masih ada di balik semua ini. Jiraiya yang mengepalkan tinjunya menatap ke langit dengan sorot penuh tekadnya. Kalian benar, tapi selama kita bersatu tak ada yang tidak bisa itu dihancurkan. Dunia shinobi tak akan tunduk kepada dewa manapun, bahkan pada dewa yang kalian kenal sebagai Otsutsuki kan. Nah, Kashin, Koji yang di sampingnya itu Sagemudinya masih aktif pula ya. Aura api mengelilingnya dengan Zanmai no Shinka. Kemenangan hari ini hanyalah prolog awal. Perang antar manusia dan para Otsutsuki akan segera dimulai. Nah, Boruto yang menatap jauh ke depan, jauhan di matanya itu berkilau tipis. Kalau begitu, mulai sekarang akulah yang akan memimpin pertarungan melawan mereka. Nah, di sini di langit Amegakure yang berangsur cerah, tapi di baliknya bayangan konflik lebih besar sudah menanti pula ya. Ada sebuah flashback ingatan masa lalu tentang rencana Boruto sendiri. Karena di sini sebelum pertempuran di Amegakure itu pecah, sebenarnya Boruto sudah punya rencana matang nih. Di balik ekspresi beraninya tersimpan memang tujuan yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan mungkin oleh Orochimaru, Mitsuki dan Sarada. Boruto sadar pertarungan lawan Pain bukan semata untuk melindungi Jiraiya atau menguji kekuatan Kashin, Koji. Ia sengaja mendorong skenario ini agar bisa berhadapan secara langsung dengan Uzumaki Nagato. Kenapa? Karena Boruto tahu satu hal penting, bahwa Nagato adalah seorang Uzumaki yang sama sepertinya, sama seperti kasus dia, Karin dan juga Uzumaki lain. Darah Uzumaki mengalir dalam tubuhnya dan hubungan itu bukan sekedar ikatan keturunan tapi juga jembatan yang bisa ia manfaatkan untuk menyentuh hati Nagato. Nah, di sini itu Boruto dalam pikirannya kala itu mulai berpikiran nih, Nagato, kau adalah Uzumaki sepertiku. Kau ini terjerat dalam kebencian, dalam rasa kehilangan, tapi aku tahu dalam hatimu itu masih ada apa yang kau bilang sebagai perdamaian. Aku jelas-jelas akan menyentuh sisi itu. Karena Boruto nanti Uzumaki itu akan membuat sebuah gebrakan ya. Boruto pun menyusup rencana besar ingin membentuk timnya sendiri semacam cerminan Hebi yang dulu dibentuk oleh Sasuke muda itu. Tapi berbeda dari milik gurunya, Boruto tak ingin hanya mengumpulkan orang-orang kuat saja. Ia ingin menyatukan mereka lewat ikatan darah, nasib dan juga tujuan bersamanya. Karena dalam tim itu Boruto ingin Nagato sendiri menjadi bagian terpentingnya ya. Baginya Nagato bukan hanya musuh masa lalu, melainkan kunci untuk menyatukan dua era, generasi Jiraiya dengan generasi dirinya sendiri. Dia percaya jika Nagato bisa diyakinkan dan ditarik keluar dari kegelapan itu, maka kekuatan Rinnegan miliknya akan menjadi senjata penting di masa depannya nakama. Bahkan bisa digunakan untuk melawan kebangkitan Akatsuki atau ancaman Otsutsuki lebih besar lagi. Nah, bagaimana Boruto berencana menyadarkan Nagato? Itulah menariknya. Ia akan menemukan sebuah teknik rahasia hasil penelitian Orochimaru tentang manipulasi kesadaran. Namun Boruto itu mengembangkannya dengan caranya sendiri, yakni menggunakan energi Jogan dan cakra khas Uzumaki yang kuat dalam segelnya. Teknik ini disebut sebagai Shinri no Kagami, yakni cermin kesadaran. Dengan teknik itulah Boruto akan bisa menampilkan kilasan masa depan dalam benak Nagato, ngebuatnya melihat kehancuran yang akan terjadi jika ia tetap terjebak dalam jalan kebencian. Nah, dalam kilasan itu dia akan menyaksikan runtuhnya desa, penderitaan rakyat, bahkan masa depannya lebih gelap di tangan Otsutsuki. Dia percaya begitu Nagato menyaksikan kebenaran itu, jelas hatinya akan bergetar dan di sanalah dia akan bisa meraih sisi kemanusiaan dari seorang Uzumaki, yakni Nagato sendiri. Dari sini kita akan melihat bagaimana fenomena ini. Nah, di sini Boruto sudah kembali ke kesadaran hari ini. Dia melihat sendiri bagaimana lengan Jiraiya itu yang terluka. Di sisi ini ada momen setelah pertempuran melawan Pain itu penyembuhan lengan Jiraiya terjadi. Seperti yang diketahui, dengan lengan Jiraiya terputus akibat pertempuran bertahun-tahun sebelumnya, Fukasaku sempat khawatir pula nih. Namun Boruto diam-diam sudah menyimpan solusi pula. Boruto membuka gulungan kecil berlapis segel yang dibawanya sejak awal. Gulungan itu bukanlah sembarangan loh. Ia mencurinya dari ruang rahasia Otsutsuki di masa depannya. Di dalamnya ada selembar kertas cakra kuno peninggalan eksperimen Otsutsuki yang pernah berusaha menciptakan jaringan tubuh buatan menggunakan energi alam. Dia Boruto menempelkan kertas itu, bekasnya luka kepada Jiraiya. Segel bercahaya muncul pula dan garis-garis biru menyebar ke seluruh tubuhnya. Jiraiya terkejut melihat lengan
Jiraiya terkejut melihat lengan barunya itu mulai terbentuk ya, perlahan tumbuh dengan jaringan cakra yang menyatu tersebut. Dan di sini Boruto berkata pelan, ini bukan sembarangan penyembuhan Hiruzenin, itu adalah hadiah dari masa depan dan jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Dia Jiraiya terdiam, matanya berkaca-kaca dan melihat seperti bayangan Naruto muda dalam diri Boruto ini. Boruto ya, kau benar-benar berbeda, kau benar-benar memikul beban jauh lebih besar dari yang kukira. Dan itu menjadi sebuah penggambaran menarik. Akhirnya di tempat lain, Nagato yang mengendalikan Pain mulai merasakan ada yang aneh. Cakra yang muncul dari Boruto, teknik yang digunakannya, bahkan aura Jogan yang samar-samar berkilau, semuanya mengguncang hatinya pula. Dia di sini itu Nagato bergumam dengan suara parau. Kenapa aku merasakan ikatan tersebut? Bocah itu dia bukan sekedar ninja biasa ya. Apakah dia benar-benar seorang Uzumaki? Dan itu menjadi akhir dalam episode kali ini. Nah, setelah 6 Pain tumbang, Boruto tahu langkah-langkah selanjutnya ya, yakni menghadapi Nagato secara langsung. Bukan untuk mengalahkannya, jelas-jelas untuk membebaskannya. Dengan Jiraiya yang kini mendapati kembali lengannya, Kashin Koji yang makin terbuka pada dirinya, serta tim mudanya yang siap berkorban, Boruto berdiri di ambang sejarah kan. Tim Uzumaki akan segera hadir dan Nagato akan menjadi bagian darinya pula. Dan inilah jalan menuju masa depan dunia shinobi baru sendiri. Yos, kita lanjutkan lagi next time. Oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari pembahasan time travel kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita tambah antusias nih memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik lagi, tentunya di saga Boruto 2 Blue Vortex-nya. Oke? Have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ